Sudah bergabung rekan kami, ada produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan yang siap melaporkan di sana. Arief, mungkin Anda bisa gambarkan bagaimana suasana di luar gedung KPU saat ini. Kalau saya bisa lihat di belakang Anda cukup ramai begitu. Apakah memang pengamanan di sana cukup ketat dan apakah ada aksi penyuaraan dari pendukung paslon tertentu di sana, Arief? Ya, selamat malam Reza. Betul sekali, memang sampai dengan malam hari ini masa yang menolak hasil pemilu 2024 memang masih bertahan ya di depan gedung KPU. Dan tadi memang sekitar pukul 7:30 itu sempat terjadi aksi membakar ban dan saat ini sudah padam ya. Dan memang tadi selepas Badai Isya, tadi mobil komando dari masa yang menolak hasil pemilu ini sudah meninggalkan lokasi depan gedung KPU, dan dengan bertolaknya mobil komando dari peserta aksi secara berangsur-angsur satu persatu para peserta aksi ini juga meninggalkan area. Dan saat ini meskipun masih tersisa beberapa peserta aksi, memang tidak seramai seperti tadi sore sampai dengan tadi pada pukul 19. Dan memang saat ini juga dari petugas PPSU juga sudah mulai memasuki area tempat aksi unjuk rasa untuk melakukan bersih-bersih. Dan tapi meski begitu masih ada sejumlah peserta aksi yang masih bertahan untuk menyaksikan langsung pengumuman KPU dalam penetapan hasil pemilu 2024. Dan langsung saja nih saya akan berbincang dengan salah satu peserta aksi. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam. Namanya siapa Pak? Andi. Oke, Pak Andik ini dari elemen mana Pak? Saya dari masyarakat sipil sebagai ya paling tidak saya pergunakan kebebasan berpendapat saya sebagai masyarakat sipil. Berarti Bapak dari pribadi Pak ya? Iya, mewakili pribadi. Pak, ini kan KPU kan dugaan kuatnya pasti akan mengumumkan pemenang Pilpresnya adalah pasangan 02 nih Pak. Tanggapannya gimana nih Pak? Ini kan dari sore tadi kan aksinya kan menolak terus nih. Ini gimana Pak? Ya, tanggapan saya apapun yang terjadi, yang menang nomor 02, nomor 01, nomor 03, saya pasti bahwa yang dimenangkan adalah 02. Karena simptom-simptom bahwa gejala pemilu ini tidak berlaku sebagaimana mestinya, saya paling tidak selama-lamanya iman saya menyuarakan pendapat saya bahwa hal ini untuk menjaga demokrasi itu bisa menjadi lebih baik di negara kita. Bukan untuk saya, untuk anak cucu saya, untuk anak cucu kita semuanya. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 25 tahun ke depan, apalagi dengan ya yang sekarang ini digaung-gaungkan adalah Indonesia emas di tahun 2045. Pak, ini Bapak merasa nggak, oke lah Bapak berekspresi menyuarakan pendapat, tapi kan endingnya kan sudah terbaca ya, pasti kan tetap akan menang paslon 02. Nih, setelah ini Pak, apa yang akan dilakukan Pak? Ya paling tidak saya berusaha mendorong para wakil rakyat kita yang ada di DPR mempergunakan hak konstitusionalnya untuk mewujudkan hak angket. Itu harapan saya. Saya sangat mendukung para wakil rakyat yang ada di DPR untuk mewujudkan hak angket, mempertanyakan keabsahan atau legitimasi pemilu tahun 2024. Pak, tadi Bapak sebut ada tanda-tanda mengarah seperti ke Orde Baru. Apa nih Pak tanda-tandanya Pak yang paling kelihatan? Saya kira banyak guru besar, profesor, pensiunan jenderal dari TNI, pensiunan dari Polri, budayawan mengatakan bahwa simptom-simptom atau gejala kembali ke Orde Baru itu sudah sangat nyata. Itu pendapat saya. Dan Bapak khawatir banget Pak ya? Saya sangat khawatir sekali, kali lagi bukan untuk saya pensiunan, paling tidak umur kita itu berapa tahun lagi. Tapi untuk anak cucu saya, untuk anak cucu kita semuanya, seluruh warga Indonesia, seperti itu. Pak, ini kalau hak angket nanti kandas di DPR gimana Pak? Ya, kita lihat paling tidak dipergunakanlah hak konstitusional yang dimiliki oleh anggota DPR, yang notabene adalah wakil rakyat, wakil kita semuanya, masyarakat Indonesia, begitu. Berarti setelah pengumuman pulang ke rumah nih Pak? Iya, insya Allah kita pulang ke rumah. Ya. Oke, makasih Pak Andik. Ya, terima kasih. Ya, itu tadi Reza keterangan dari salah satu peserta aksi yang memang ternyata mengikuti aksi ini adalah karena keinginan pribadi, tidak tergabung dalam organisasi ataupun kelompok masyarakat lainnya, dan
dia merasakan bahwa ada gejala Orde Baru akan bermunculan kembali pasca pemilu 2024 ini karena memang adanya campur tangan dari pihak penguasa untuk bisa memenangkan paslon 02. Demikian Reza. Baik, Arief, tadi di awal Anda katakan memang sempat ada aksi bakar ban di depan sana, namun memang sudah dipadamkan. Dan apakah personil pengamanan di sana berusaha untuk membubarkan massa yang tadi Anda bilang sebagian besar sudah berpulang, begitu sudah kembali ke tempat mereka masing-masing? Dan bagaimana dengan massa yang tersisa di sana? Apakah masih akan menunggu pengumuman dari KPU? Mengingat memang sampai saat ini KPU masih belum mengumumkan secara resmi siapa pemenang dari pemilu ini. Ya Reza, memang dari pihak kepolisian yang berjaga di sini mereka masih tetap ketat ya, tidak mengendurkan penjagaannya di area sekitar gedung KPU. Dan yang menarik memang tadi pasca mobil komando ini meninggalkan area tempat unjuk rasa, memang itu secara berangsur-angsur massa juga mulai membubarkan diri ya dengan sendiri tanpa adanya intervensi ataupun adanya himbauan dari pihak kepolisian. Dan memang jika dilihat dari Perkap Kapolri itu memang hak untuk menyuarakan pendapat di muka umum itu memang dibatasi sampai dengan pukul 18. Nah, ini kan sudah lewat dari pukul 18, namun dari pihak kepolisian yang berjaga di sini sepertinya memberikan toleransi kepada peserta aksi untuk bisa melanjutkan aksinya. Dan bahkan tadi di penutup aksi mereka melakukan aksi bakar ban sebagai bentuk protes mereka terhadap hasil pemilu 2024. Dan tadi setelah mobil komando meninggalkan ya praktis di atas pukul 19.30 ya berangsur-angsur masyarakat yang ada di sini, kelompok masyarakat yang ada di sini mereka semua pergi membubarkan diri dengan tanpa ada paksaan, tidak ada intervensi, tidak ada himbauan, tidak ada suruhan dari pihak kepolisian. Mereka tetap pergi dengan kerelaan hati sendiri. Dan memang sebagian peserta aksi yang ada di sini tadi yang sudah saya wawancara sebagai narasumber itu mereka hanya ingin bertahan di titik darah terakhir sambil mendengarkan pengumuman resmi dari KPU. Dan nanti setelah KPU mengumumkan secara resmi hasil rekapitulasi nasional, mereka mengaku akan membubarkan diri pulang ke rumah masing-masing. Reza. Baik, nanti kami akan update bagaimana kondisi terkini di sana. Arief Kurniawan, terima kasih atas laporan Anda dari depan gedung KPU RI Jakarta.